firman Tuhan dan pemberitaan firman-Mu. Pada hamba-Mu yang berdosa dan terbatas dalam banyak hal ini untuk menyampaikan isi hati dan pikiran Tuhan kepada setiap anak-anak-Mu yang telah Kau panggil untuk ada duduk diam dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami semua boleh mendapatkan bagian masing-masing yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Nama-Mu dipermuliakan sampai selama-lamanya di dalam nama Yesus Tuhan. Kami tolak semua cara-cara si jahat yang berusaha membuat kami jauh dari firman-Mu. Terpujilah Engkau sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom dan salam sejahtera buat Bapak Ibu guru semua yang ada di Sekolah Kasih Yobel. Saya sering sebut dengan Sky, ada di atas langit ya. Jadi berkat bagi yang di bumi ya. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu semua yang ada di Kupang maupun Bapak Ibu yang ada di kantor pusat yang mengikutinya secara online. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Saya bersyukur karena hari ini boleh ada kedua kali ya saya masuk ke dalam gedung ini. Pertama kali itu dengan adik-adik di kelas 7 SMP bulan yang lalu dan hari ini ada di sini bersama-sama dengan Bapak Ibu guru semua. Karena kebanyakan dari kita baru pernah bertemu, saya izin untuk memperkenalkan nama saya, kecuali kepada Pak Bill tidak perlu. Ya, juga Bapak Ibu semua, saya biasa di tempat kerja itu saya disebut nama Graver, ya, Graver Polo. Kalau orang-orang yang dekat dengan saya biasa panggil saya Get. Ya. Get itu dari singkatan nama panjang saya, Graver Ede Polo, ya, disingkat jadi Get. Orang tua saya kayaknya kreatif dari bikin nama ya. Nama panggilan sudah disingkat GED, Get, dan nama saya Graver itu dari bapak dan mama saya. Bapak saya nama Gersom, mama saya Perdelina, disingkat jadi harusnya Gerver gitu. Tapi mungkin menurut bapak agak kurang bagus gitu ya. Jadi Ger jadi Graver gitu ya. Saya lahir besar di satu kampung yang namanya Kuanino. Saya bergereja di Gimit Koinonia Kupang. Ada yang dari Gimit Koinonia atau pernah gereja di situ? Ada. Oke, kita satu daerah. Sekarang saya kerja di sebuah LSM yang bergerak di bidang pelayanan kepada anak dan remaja. Dan sebelum saya di situ, saya di sekolah. Ya. Saya satu alma mater dengan Pak Bill di UPHTC. Kemudian saya dipercayakan untuk mengajar di Pulau Nias. Dari Pulau Nias saya tahun 2008 ya ke Nias. Kemudian 2011 saya ke Kupang untuk bersama-sama teman-teman di Sekolah Lentera Harapan Kupang. Sampai 2016 saya ke Sekolah Dian Harapan Kupang. 2021 saya keluar dari Dian Harapan Kupang dan ada di tempat mana saya kerja sekarang. Nah, itu perkenalan singkat. Kata orang tak kenal maka tak sayang, betul ya. Makanya saya perkenalkan diri. Tapi saya sebenarnya menurut saya tak kenal maka tak sayang itu istilahnya half truth. Itu tidak kebenaran yang sebenarnya. Kenapa? Karena makin kenal makin menjengkelkan. Setuju kan? Terutama yang sudah menikah, ya, pasti setuju ya. Waktu pacaran sayang-sayang, setelah menikah banyak jengkelnya, itu karena makin kenal gitu ya. Tapi justru di situ kasih kita diuji gitu ya. Ya, karena itu nanti ada waktu buat kita lebih kenal lagi ya, supaya saya lihat siapa yang mau jengkel-jengkel, saya tidak perlu perkenalkan lebih utuh gitu ya. Ya, ada satu keunikan ya, saya dulu di sekolah. Di sekolah itu kita pernah kayak kita punya namanya pigeon hole begitu, tempat di mana setiap kita punya, kalau ada pesan-pesan apa begitu untuk pesan kepada siapa, taruh di kotaknya dia. Nah, kemudian teman-teman ini kreatif. Mereka mau di setiap pigeon hole itu dikasih sesuatu yang identik dengan orang itu. Jadi kalau sekretaris apa tuh misalnya tata usaha di sekolah ya, maka dia digambar dengan komputer atau apa begitulah ya. Nah, masing-masing dengan sesuai dengan mereka punya keunikan kerja gitu. Tapi uniknya saya itu tidak ada, walaupun saya memimpin sekolah itu, tapi tidak ada satu hal yang menunjukkan bahwa saya memimpin sekolah. Yang mereka gambar di saya itu pendoa. Lalu saya tanya, apa hubungan berdoa dengan kerja saya itu? Nah, ternyata itu yang mereka lihat dari saya. Sekian tahun bersama-sama, mereka lebih kenal saya sebagai seorang pendoa. Dan ya saya bersyukur kalau orang bisa kenal saya seperti itu. Karena satu testimoni saya, sampai hari ini saya bisa berdiri di sini karena doa. Doa orang tua saya, doa saudara saya, doa begitu banyak orang yang mendoakan saya. Dan tentunya Tuhan juga menggerakkan saya untuk berdoa.
Sejak saya bertobat, saya sebut totally committed saya tahun 2000. Saya punya komitmen dengan Tuhan. Setiap jam 4:30 pagi itu waktu di mana saya berdoa. Gampang, susah sekali. Jam di mana ngantuk dan segalanya, tapi saya bergumul untuk berdoa. Itu kira-kira berjalan sekitar 6 tahun. Nah, tahun 2006, saya dengan Pak Bill kita petisi, kita satu asrama, 11 laki-laki di satu asrama. Sebenarnya bukan asrama juga, kamar gitu ya. Bayangkan satu kamar yang mungkin hampir seluas ini, kita 11 orang laki-laki. Dan jam 6.40 itu kita harus ada di kampus untuk devosi. Tidak boleh terlambat pintu ditutup. Nah, bagaimana kita 11 orang itu kira-kira bangun jam berapa, mandinya jam berapa? Kalau satu orang mandi saja secepat-cepatnya 15 menit, 11 kali 15 berapa? Sudah berapa jam? Ya, saya tidak bisa lagi berdoa jam 4:30. Akhirnya saya berkomitmen jam 3 pagi, itu jam waktu saya bangun dan berdoa. Terlalu susah, ngantuk dan segala macam, tapi bergumul, itulah komitmen. Nah, Bapak Ibu semua, tahun 90-an ketika saya mulai aktif melayani di gereja, dimulai dengan tahun 94 itu saya melayani di Pemuda Koinonia. Tahun 96 saya melayani di dulu, sekarang namanya PAR, kalau di Kimit dulu namanya KAKR, Sekolah Minggu. Dan kita biasa buat ibadah. Satu kali ketika saya memimpin seperti ini ya, menyampaikan firman Tuhan, ada teman saya bilang begini, kalau orang-orang di rumah dan teman masa kecil saya biasa panggil saya Kek. Dia bilang, Kek, ini bahasa Kupang, dia bilang, Kek, lu ini cocok jadi guru. Waktu itu saya sudah kuliah di pertanian, S1 pertanian. Lalu saya bilang, saya tidak suka jadi guru, sama sekali tidak suka jadi guru. Kenapa? Karena waktu itu saya tidak tahu sekarang teman-teman punya gaji. Waktu itu guru gajinya kecil, saya tidak mau. Dan guru itu kebanyakan hidupnya susah, saya tidak mau jadi guru. Nah, saya menolak sama sekali untuk jadi guru. Tetapi apa yang terjadi? Itu kira-kira sebut saja tahun 98-99. Yang terjadi adalah tahun 2008 saya jadi guru. Sekian tahun kemudian. Berarti sepertinya Tuhan sudah berbicara kepada saya melalui dia. Ingatkan bahwa kamu akan jadi guru. Nah, jadi saya lulus S1 pertanian tahun 2002. Kurang lebih 3 tahun saya full melayani di gereja. Dan 2006 punya kesempatan untuk bersekolah, dan 2008 saya jadi guru. Satu waktu ketika saya di sekolah Harapan, saya biasa pergi pulang bawa motor sendiri. Di tengah jalan, tiba-tiba saya merenung tentang guru itu. Karena sampai sekarang pun kan tidak banyak orang yang menghargai guru. Nah, ketika saya lagi bawa motor, tiba-tiba ada seperti satu suara di hati saya bilang begini, Tuhanku dipanggil guru. Lalu saya dibawa untuk merenung sepanjang dengan motor itu. Saya ingat ya, saya seperti dikasih tahu, Yesus itu dia membuat mujizat, dia membangkitkan orang mati. Harusnya dia dikenal dengan perbuatan yang sangat spektakuler. Hal yang paling spektakuler Yesus lakukan selain kebangkitannya adalah membangkitkan Lazarus yang 4 hari mati. Tapi dia tidak pernah dipanggil dengan pembangkit orang mati. Dimanapun Yesus berada, dia dipanggil guru. Bahkan teman-teman kalau ikuti cerita dalam Yohanes 13, ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya, dia bilang begini, kamu menyebut aku Tuhan dan Guru. I am. Akulah itu. Benar ucapan. Nah, pertanyaannya kenapa guru? Ada apa dengan guru? Berarti ada sesuatu hal yang mungkin misteri, mungkin yang sangat unik tentang guru itu. Dan saya berharap Bapak Ibu benar-benar menyadari kenapa saya dipanggil guru. Saya jujur bergumul dengan kenapa saya ini guru gitu. Saya bisa buat hal yang lain-lain yang mungkin lebih luar biasa, lebih dikagumi orang, lebih disanjung-sanjung. Tapi kenapa guru? Ada apa dengan guru? Dan ketika kata itu berkata gini, Tuhanku dipanggil guru, lalu saya menangis di atas motor. Sangat berharga, menjadi guru itu sangat berharga. Saya berharap Bapak Ibu semua benar-benar sadar bahwa menjadi guru itu panggilan yang sangat mulia. Karena Tuhanku dipanggil guru. Tidak mungkin Bapak Ibu dipanggil Tuhan. Betul ya? Setuju ya? Yang Bapak Ibu bisa mengikuti panggilan kepada Yesus adalah guru. Aku dipanggil guru. Gitu ya. Nah, hari ini saya ajak kita untuk melihat satu topik spiritual check up. Gitu ya. Nah, saya mulai tentang tema ini saya mulai dengan satu pertanyaan. Siapa di antara Bapak Ibu yang tidak bersuka cita ketika menemukan barang yang dicari? Bersuka cita tidak? Pasti. Semua orang bersuka cita ketika menemukan
barang yang dia cari. Sukacitanya luar biasa. Tidak ada orang yang sedih ketika dia cari-cari barang terus dia ketemu dan dia menangis. Menangis pasti ya, tapi menangis bahagia. Tidak mungkin menangis kenapa dulu saya temukan, tidak mungkin. Dan marah-marah dibanting-banting, tidak. Dia bersukacita ketika menemukan apa yang dia cari. Saja kita baca 3 ayat dari Lukas 15. Lukas 15 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Saya baca buat Bapak Ibu semua. Kalau yang mau ikuti dari apa tuh namanya, Alkitab atau HP Tab, HP Kitab gitu. Lukas 15 ayat 1 sampai 3. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Ayat yang kedua. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Ayat 3, lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Ayat 3 berkata, lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Saya yakin kita semua tahu konteks dari cerita ini ya. Cerita ini sangat terkenal. Ada 3 cerita tentang kehilangan yang Yesus ceritakan. Konteks ini tadi dimulai dengan ayat 1 dan 2 bahwa orang-orang berdosa dan pemungut cukai biasa, saya senang sekali dengan kata biasa. Biasa. Dan yang uniknya, saya tidak tahu kalau Bapak Mama ketika lagi Bapak Ibu ya. Bapak Mama karena saya terbiasa di gereja sebut Bapak Mama, Bapak Ibu semua. Kita lagi chapel, lagi ibadah, tiba-tiba kita tahu satu orang yang berdosa, seorang pelacur, kita tahu dia terkenal di Kota Kupang sebagai pelacur. Dan dia jadi pelacur, dia juga jadi guru. Lalu tiba-tiba dia masuk datang bergabung dengan ibadah kita di sini. Saya tidak tahu Bapak Ibu merespon seperti apa. Mungkin ada yang biasa, tapi mungkin ada yang bercibur, lalu ada yang orang Kupang bilang kusuk-kusuk, bisik-bisik. Lu tahu dia apa tidak? Tak ini. Banyak bisik-bisikan. Tapi Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa ketika pemungut cukai, orang berdosa dan sebagainya itu datang kepada Yesus lalu Yesus usir mereka. Tidak pernah. Kalau ada Bapak bisa kasih tahu saya. Mungkin saya belum ketemu ayatnya. Mereka biasa datang kepada Yesus. Bahkan cerita yang lebih spektakuler lagi, perempuan yang kedapatan bersinah, OTT, begitu ya, operasi tangkap tangan, bersinah, dibawa kepada Yesus. Yesus bilang, aku juga tidak hukum kamu. Walaupun saat itu, dalam konteks saat itu, Yesus satu-satunya orang yang punya hak sesuai dengan hukum Taurat, lempar orang itu. Nah, mereka biasa, tapi ada kelompok yang kedua yang namanya ahli Taurat dan orang Farisi. Alkitab bilang mereka bersungut-sungut Yesus makan bersama orang berdosa. Nah, ada 2 kelompok yang berbeda di saat ini. Nah, untuk konteks dua kelompok yang berbeda ini, Yesus menjawab dengan perumpamaan. Perhatikan baik-baik. Yesus menurut ayat 3, kata perumpamaan yang ditulis di situ sifatnya tunggal. Betul ya? Yesus menceritakan atau Yesus mengatakan perumpamaan tidak, hanya perumpamaan, berarti satu perumpamaan yang Yesus ceritakan, tapi faktanya Yesus cerita berapa perumpamaan? Ada berapa? Ada 3 perumpamaan. The lost sheep, the lost coin, and the lost The lost son, prodigal son. Domba yang hilang, dirham yang hilang atau koin yang hilang dan anak yang hilang. Nah, saya ajak kita untuk mengikuti ini yang baik-baik. Pertama, Yesus ceritakan domba yang hilang. Bagi orang Yahudi saat itu, domba itu tentunya sangat berharga. Berharga untuk apa? Yang pertama makan, betul ya? Yang kedua kulitnya dijadikan pakaian. Yang ketiga dalam hal ibadah ritual itu adalah persembahan, korban. Sangat berharga. Nah, coba Bapak Mama lagi kebiasaan. Bapak Ibu lapar-lapar sebentar habis chapel pergi cari makan tidak ada. Marah atau tidak? Apa yang baik itu? Mulai marah-marah, betul ya? Ini makanannya hilang. Lalu pulang ke rumah bawa ganti pakaiannya hilang. Hanya ada seragam ini. Mau pergi ibadah cari uang kolektif, tidak ada lagi. Domba yang hilang. Yang kedua, dirham yang hilang. Ada 10 dirham, 1 hilang. Bagi perempuan Yahudi saat itu, dirham itu adalah belis, mas kawin, mahar. Kalau dia punya 10, berarti perempuan ini berharga. Kalau hilang, itu secara sosial, dia dianggap rendah. Dia cari sampai dapat. Yang ketiga, anak. Apalagi disebut anak laki-laki. Bagi orang Yahudi sangat berharga karena mereka patriarkal. Semua yang berharga ini hilang. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu semua. Bapak Ibu tidak akan sungguh-sungguh cari Tuhan kalau sesuatu yang berharga dalam hidupmu itu hilang.
kamu akan susah sungguh-sungguh cari Tuhan. Makanya Tuhan ketika kamu punya sesuatu yang kamu buat lebih berharga dari Tuhan, Tuhan akan ambil itu darimu. Ya, Tuhan mau lihat seperti Tuhan lakukan pada Abraham. Kamu katakan saya berharga, sekarang saya dibanding anakmu Ishak, siapa yang paling berharga? Korbankan anakmu kepada saya. Tuhan akan menantang Bapak Ibu untuk mempersembahkan yang berharga dalam hidupmu kepada Tuhan. Sampai kamu katakan sungguh-sungguh, Tuhan Engkau milikku satu-satunya, tidak ada yang lain. Nah, kenapa dia katanya tunggal, perumpamaan lost is lost, hilang adalah hilang. Jadi semua cerita ini, 3 cerita ini, domba, dirham, dan anak yang hilang, itu temanya hanya satu, hilang, kehilangan. Sekarang saya tanya Bapak Ibu semua, apa yang hilang dari dirimu saat ini? Sebagai guru, apa yang hilang darimu? Ketika kamu pertama-tama kali jadi guru, biasanya orang bilang kan cinta pertama, itu begitu membara. Sekarang entah sudah berapa tahun Bapak Ibu jadi guru. Saya kalau hitung-hitung, ya sampai 2001 sekitar 13 tahun saya jadi guru. Saya mengajar dari TK saya tidak ngajar, SD, SMP, SMA saya ngajar. Sampai hari ini, kamu punya militansi jadi guru itu ada atau tidak? Kamu punya passion jadi guru itu ada atau tidak? Ya tadi saya bilang ya, tak kenal maka tak sayang, makin dikenal, makin mencengkelkan. Coba dulu yang jadi guru, tidak ada kerja, mau jadi guru. Nah, sekarang kita perhatikan baik-baik. Domba, perhatikan baik-baik ini ya. Domba itu hilang di mana? Menurut cerita itu, domba itu hilang di padang gurun, open country. Dia hilang di padang gurun, betul ya? Semoga Bapak Ibu bisa ikuti, saya sedang mengarahkan untuk kita bisa lihat begitu luar biasanya cerita ini. Domba itu hilang di padang gurun. Dirham itu hilang di mana? Di dalam rumah. Betul ya? Dirham bukan hilang di padang gurun, dalam rumah. Oke, yang ketiga, anak yang hilang itu ada 2 anak. Betul ya? Dalam cerita anak yang hilang ada 2 anak, sulung dan bungsu. Bungsu hilang di mana? Bungsu hilang di mana? Ini mic juga hilang suaranya. Cek, kayaknya sudah. 1. Telah ditemukan kembali. Ini sesuai dengan konteks bacaan kita. Nah, anak itu ada 2. Oke? Menurut cerita itu, yang hilang anak bungsu. Dia hilang di mana? Negeri yang jauh. Betul ya? Mungkin di padang gurun, mungkin dimanapun, jauh dari rumah. Sedangkan anak yang sulung, saya katakan dia juga hilang. Hilang di mana? Hilang di rumahnya sendiri. Bapak Ibu, dapat tidak sesuatu yang luar biasa dari cerita ini? Domba hilang di padang gurun, dirham hilang dalam rumah, anak yang bungsu hilang di padang gurun, negeri yang jauh, oke? Sulung hilang di dalam rumah. Semuanya hilang. Ini mengatakan bahwa kita anak-anak Tuhan ini, kita pun hilang dari dia. Makanya yang pertama, dia datang mencari kita sampai dapat. Dan luar biasanya Yesus katakan begini, bukan yang sehat yang memerlukan tabib, tapi yang sakit. Aku datang untuk mencari mereka yang hilang. Ya kalau Bapak Ibu sungguh-sungguh tadi bilang yang berharga dalam hidup saya hilang, Bapak Ibu akan ketemu dengan Tuhan. Lebih tepatnya Tuhan akan menemukan engkau kembali. Tapi kalau kau merasa tidak hilang dalam diri saya, semua baik-baik saja, hati-hati. Hati-hati. Butuh spiritual check up. Apa yang hilang diri saya? Sebagai guru, sebagai pribadi, sebagai manusia, sebagai bertetangga, apapun, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai saudara. Apa yang hilang dari saya ini? Hati-hati kalau kita katakan kita baik-baik saja. Anak yang sulung, dia bilang kepada bapak begini. Dia ada dalam rumah, dia merasa dia ada, tapi bapaknya bilang kamu tidak ada. Kamu tidak ada dalam rumah. Buktinya, dia bilang kepada bapaknya, saya ini melayani bapak. Saya pelayan bapak. Padahal bapaknya panggil dia apa? Kamu anakku, kamu bukan pelayan saya. Jadi dia membangun relasinya dengan orang tuanya adalah sebagai relasi legalistik. Saya sudah mengabdi, apa upah saya? Anak sulung ini, dia jadikan dirinya sebagai hamba dari bapaknya. Dia bilang, saya ini dulos dari bapak.
Saya mengabdi kepada Bapak sekian tahun, tapi Bapak tidak pernah memberi saya 1 ekor kambing pun untuk saya pesta dengan teman-teman saya. Tapi bapaknya tidak panggil dia sebagai hamba. Dia perlakukan dirinya sebagai hamba, dulos dari bapaknya. Dalam Lukas 16 ayat 29 tadi saya tidak ajak kita baca, tapi kalau Bapak Ibu baca ketemu ayatnya, ayat 29 dari Lukas 15. Dia bilang, saya ini hamba, dulos dari engkau. Tapi bapaknya bilang, anakku, semua yang ada padaku ini milikmu. Kamu mau kapan? Ambil saja. Anak itu hilang. Nah, uniknya yang kedua, anak yang bungsu, ketika dia berada di negeri yang jauh, di padang gurun itu, tanda kutip ya, di padang gurun negeri yang jauh, dia sampai di titik terendah dalam hidupnya, dia lebih rendah dari babi. Dari mana kita tahu itu? Ketika dia mau bekerja pada majikan yang pelihara babi, mungkin saat itu ada sei babi barangkali. Karena dia lapar, dia minta makan dari makanan babi, majikannya tidak kasih. Itu artinya kamu ini lebih rendah dari babi saya. Di titik terendah dalam hidupnya, dia ingat di rumah bapakku itu banyak sekali hamba. Tidak ada satu orang pun itu yang sesulit, serumit hidupnya seperti saya. Makan saja tidak punya. Lalu dia bilang apa? Saya akan kembali kepada bapak saya dan saya akan mengakui bahwa saya sudah bersalah kepada Bapa dan kepada sorga. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tahu Bapak Ibu punya orang tua itu jahat, sekali kamu omong, dihajar, dimaki, dicoret dari kakak karena kamu salah, berani tidak kamu pulang dan mengaku kesalahan? Saya yakin tidak ada yang berani. Makanya biasanya orang tua pun cara didik, kalau ada gelas yang pecah, dia tanya, siapa yang pecahkan? Semua tidak ada mengaku. Tidak ada satu anak yang mengaku kan? Tapi ketika satu dengan rasa takut dan kerelaan hati, saya bapak, bapaknya harus tempelin dia, betul ya? Sejak itu anak itu belajar, kalau mau lolos, tipu saja. Itulah awal pembelajaran korupsi. Berbohong itu aman. Tapi anak bungsu ini, dia bilang, bapak saya itu sangat baik. Hamba saja tidak menderita seperti saya. Saya anaknya, saya pulang mengaku, bapak akan ampuni saya. Makanya dia rela kembali. Dan dia ketemu, memang bapaknya itu baik hati. Terima dia padanya, tidak omong sama sekali tentang kesalahannya. Bapak Ibu perhatikan cerita ini dengan kemiripan Yesus memulihkan status Petrus. Di dalam cerita Lukas 15, tidak ada satupun bapak itu tampar anak ini, maki-maki dia, tidak ada. Bahkan dia bikin pesta. Bapak Ibu perhatikan cerita dalam Yohanes 21 ayat 15 seterusnya tentang Yesus memulihkan status Petrus sebagai rasul. Setelah makan bersama, Yesus ajak Petrus jalan-jalan mungkin bercerita, dan Yesus tanya, apakah engkau mengasihi aku? Saat itu tidak ada satupun Yesus mengkritik Petrus karena engkau menyangkal aku. Tidak ada. Itu bukan berarti bahwa kita ya seperti ya kita terima-terima begitu saja, tidak. Tapi yang saya pelajari begini. Saya berharap Bapak Ibu bisa belajar ini untuk mendisiplinkan anak kalau dianggap benar ya. Anak bungsu ini, dia sebut saja dia buat kesalahan. Akibat kesalahannya, dia sudah terima dengan penderitaannya itu. Kalau bapaknya menghukum dia lagi, berarti dia buat satu kesalahan tapi hukumannya 2 kali. Tapi bisa paham ini? Dan itu tidak adil. Dia sudah menderita dengan rasa bersalahnya. Nah, Petrus, dia sudah menderita ketika dia sadar dia sudah salah kepada Tuhan. Dia sudah menderita. Alkitab katakan dia menangis minta ampun pada Tuhan. Dan bagi Yesus itu sudah cukup. Kamu sudah tahu kamu salah. Tidak perlu dihukum lagi. Nah, kalau kita kan lain. Kita kalau belum melihat darah kita tidak puas. Belum melihat orang meraung-raung minta maaf kita tidak puas. Itu salah. Justru disiplinnya kita bikin orang kepahitan dengan kita. Kalau bagi saya kalau orang itu sudah menderita dengan kesalahannya cukup selesai. Mari kita jalan sama-sama. Nah, itu cara yang Tuhan lakukan. Jadi bapak ini saya sebut sebagai the running father ini, dia lari menjemput anaknya. Dia bersyukur, dia bilang anakku telah mati, sekarang dia hidup kembali. Nah, sekarang poinnya apa? Bagi kita semua yang ada di sini. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu semua. Mungkin ya dalam konteks guru ya, mungkin ada staff dan lain-lain ya sesuai dengan konteks kita. Tapi saya mau pakai pertanyaan guru. Coba bertanya masing-masing di hadapan Tuhan atau dengan diri sendiri. Apakah saya guru? Benarkah saya ini guru? Atau saya tidak layak jadi guru? Apakah saya layak jadi guru? Apakah small calling saya itu as a teacher?
Kalau saya yakin ya, kita semua punya big calling adalah ikut Kristus. Tapi small calling kita apa? Saya contoh tadi saya sebut, tahun 90-an teman saya bilang, kamu cocok jadi guru. Saya bilang, saya tidak suka jadi guru. Makanya saya kuliah di pertanian. Tapi Tuhan punya atur caranya, akhirnya saya jadi guru, bahkan memimpin guru. Berarti panggilan saya adalah jadi guru. Dan sekarang walaupun saya tidak guru secara formal di sekolah, tapi yang saya kerjakan sekarang ini berkaitan dengan pendidikan itu pun. Kalau Bapak Ibu tidak dipanggil jadi guru, kamu akan menderita dengan apa yang kamu kerja sekarang. Saya ke contoh begini ya, saya ke contoh. Ini contoh. Boleh saya tahu di sini ada yang belum pacaran atau belum menikah? Ada ya, misalnya. Katakanlah ya, ada di antara ibu-ibu atau bapak yang belum menikah. Ibu-ibu sajalah, supaya lebih konteksnya lebih pas. Lalu ada satu laki-laki, satu nyong, di Kupang bilang nyong, laki-laki yang naksir dengan kamu tidak suka dengan dia. Tapi satu saat keadaan itu membuat kamu harus jalan dengan dia. Keadaan yang membuat itu. Kamu tidak suka tapi keadaannya membuat kamu harus jalan dengan dia, dan jalan itu dari sini sampai Atambua. Sini sampai Atambua itu kurang lebih 5 jam, 7 jam. Nah, apalagi jalan kaki. Saat itu tiba-tiba tidak ada motor, tidak ada mobil, harus jalan kaki. Nah, saya tanya. Keadaan kan membuat harus jalan, toh? Mau tidak mau harus jalan. Kira-kira perjalanan sampai sana itu menjengkelkan atau penuh senyuman? Sangat menjengkelkan. Mau lari tidak bisa karena keadaan membuat kita harus jalan sama-sama. Nah, kalau keadaan membuat Bapak Ibu bukan terpanggil jadi guru tapi jadi guru, itu sangat menjengkelkan. Misalnya, saya jadi guru karena saya butuh uang. Ketemu dengan anak-anak setiap hari dengan segala macam bentuknya, menjengkelkan. Saya ngomong ini karena saya punya teman guru juga seperti itu. Dia cerita ke saya. Dia mau lari, tapi saya bilang jangan, bertahan sampai selesai. Kalau tidak kamu ganti rugi besar sekali. Akhirnya bertahan sampai selesai. Kita tidak suka dengan orang, tapi orang itu kejar-kejar kita juga akhirnya mau bilang apa? Sama-sama. Kan menjengkelkan. Spiritual check up. Tanyakan, apakah saya ini guru atau bukan? Tapi kabar baiknya, pengalaman hidup saya membuktikan, Tuhan membentuk saya begini. Saya dapat kesimpulan begini. Tuhan akan menuntun kita ke masa depan itu tidak akan keluar dari masa lalu kita. Masa lalu kita itu akan Tuhan pakai untuk masa depan kita. Ada orang yang bilang begini, masa lalu saya itu buruk sekali. Sangat buruk. Lalu saya tanya, kalau masa lalu buruk, tapi hari ini kamu dalam keadaan baik dan benar, berarti masa lalumu adalah sangat baik. Karena dia membawa kamu menjadi baik. Tapi kalau kamu bilang masa lalumu buruk dan hari ini kamu begitu buruknya, sangat buruk sekali masa lalumu. Dan Tuhan memakai kita sesuai dengan masa lalu kita. Saya sering menggunakan cerita Musa. Saya tidak punya cukup waktu untuk mengupas itu, tapi Musa itu dari masa lalunya dia membuat dia orang yang tepat untuk memimpin Israel keluar dari Mesir. Karena memimpin Israel keluar dari Mesir tanpa perang, harus tahu politik di Mesir, dan dia orang yang hidup di situ, dia tahu. Dan karena Israel harus melewati padang gurun, dia hidup 40 tahun padang gurun, dia yang lebih tahu jalannya. Harun, Miriam tidak tahu. Dia orang yang tahu. Ya, Tuhan memimpin dia sesuai dengan masa lalunya. Nah, saya yakin Bapak Ibu pun, apapun masa lalumu, Tuhan akan menuntun kamu ke masa depan sesuai dengan masa lalumu. Tetapi kamu akan mengalami kemenangan, senyum yang banyak di masa depan kalau kamu orang yang tepat untuk merefleksikan masa lalu. Orang bilang pengalaman adalah guru yang terbaik. Bagi saya itu juga half truth, itu bukan kebenaran yang utuh. Pengalaman bukan jumlah pengalamannya, tapi seberapa kamu berefleksi terhadap masa lalumu. Itulah yang tepat, membuat kamu menjadi lebih baik. Nah, yang ketiga, guru itu arsitek jiwa. Bapak Ibu tahu arsitek? Tahu ya? Seorang arsitek itu misalnya dia diminta untuk menggambar satu gedung. Contohlah gambar ini ya, pasti punya arsiteknya. Waktu dia gambar gedung ini belum ada, betul ya? Tapi gedung ini sudah jadi dalam pikirannya dia. Akan seperti apa? Lalu dia gambar. Bapak Ibu adalah arsitek, Bapak Ibu guru, arsitek dari anak. Bapak Ibu sudah harus punya gambaran anak ini akan jadi apa, supaya tuntun dia menjadi seperti apa Tuhan taruh dalam pikiranmu ini. Makanya kamu membutuhkan divine intervention untuk menuntun anak ini seperti apa Tuhan mau dia jadi. Bukan suka-sukanya kita punya kurikulum apa, buku kita apa, ajar dia. Jadi kita hanya memindahkan
tulisan di buku itu ke otak anak, itu sesat menurut saya. Kita akan jadikan dia kacau balau hidupnya di masa depan. Tapi apa yang Tuhan taruh dalam dirimu sebagai pendidik Kristen, sebagai seorang arsitek, bentuk dia, tuntun dia satu-satu, mulai dari pondasi, tiang ini, tiang itu, segala macam, pintu, jendela, semuanya kaca di mana, taruh di situ. Kalau kamu tidak punya gambaran seperti apa anak ini akan jadi, kamu akan bawa dia kepada kesesatan. Karena itu seorang guru sangat butuh relasi dengan Tuhan, untuk Tuhan taruh dalam pikiran dia. Pengalaman saya jadi guru, kita mengajar harus punya lesson plan. Tapi saya mau jujur di Bapak Ibu. Kalau Ibu tanya, Bapak Ibu tanya ke saya, dulu kamu mengajar lesson plan pakai tidak? Pakai. Tapi apakah lesson plan mau berjalan di kelas? Kalau saya mengajar 10 kali, mungkin hanya 1 kali saja berjalan. Atau mungkin setengah kali berjalan. Kenapa? Karena kita mengurus manusia yang hidup. Ketika kita susun lesson plan, itu kita atur secara statis, tapi berhadapan dengan anak-anak dinamis. Kamu butuh hikmat Tuhan. Saya punya dosen ajar saya begini, dia bilang ke saya, "Ge, ketika saya mengajar di mahasiswa, saya selalu bertanya di Tuhan gini, Tuhan, kalau hari ini Engkau berdiri di sini dan mengajar anak-anak ini, mahasiswa ini, apa yang Engkau lakukan?" Dan itu mengubah cara berpikir saya. Tapi mesti bertanya kepada Tuhan terlebih dahulu, Tuhan Yesus, kalau hari ini Engkau mengajar di sini, Kau bikin apa dengan anak-anak? Saya pernah praktek itu dan berhasil. Waktu saya mengajar kelas 5 SD, saya ngajar mereka matematika, kurang 5 menit lagi selesai kelas, saya tanya mereka, mengerti? Rame-rame, tidak mengerti, mister. Saya rasa mau ketuk satu. Tapi saya langsung balik belakang supaya kendalikan emosi. Saya menghadap ini whiteboard, berusaha kendalikan emosi. Lalu saya tanya Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kalau hari ini Engkau mengajar anak ini model sepertinya, apa yang Kau lakukan? Ya, saya tidak mau buat ini jadi mantra, tidak. Tapi sekejap, mungkin karena waktunya Tuhan tahu tinggal 5 menit. Dia langsung kasih saya satu inspirasi saya lakukan. Setelah itu saya tanya, mengerti? Mengerti, mister? Mereka sambut dengan senang hati. Ya, di situ saya diajar berjalan dengan Tuhan di kelasnya. Karena itu kelas miliknya Tuhan. Nah, jadi mari kita sadar betul apa yang hilang dalam diri saya. Saya yakin kita semua hilang. Ada 2 kelompok yang Tuhan kasih tahu. Anak sulung, anak bungsu. Anak sulung merasa dia ada di rumah, dia punya rumah, tapi dia hilang relasinya. Anak yang sulung membangun relasinya dengan Bapa itu berdasarkan transaksional, transaksi. Tapi anak bungsu membangun relasi dengan Tuhan. Transaksi itu sangat menyingkirkan. Kalau transaksi berarti kita bilang gini, saya kasih ini kepada kamu, kamu kasih apa? Itu transaksi. Tapi relasi tidak peduli dengan transaksi. Saya coba tanya, sekarang Bapak Ibu yang punya saudara, punya anak, punya orang tua, punya suami, punya istri, tanya. Relasi itu kalau dibangun dengan transaksi itu sangat menyingkirkan. Tapi relasi itu ketika dibangun, dia tidak menuntut apapun. Bahkan Yesus katakan, kalau orang paksa kamu berjalan 1 mil, jalan dengan dia 2 mil. Itu relasi. Kalau kamu bisa buat lebih, buat lebih. Jangan bilang, saya tunggu di sini, kamu datang di sini. Nah, kalau dia tidak bisa jalan, bagaimana? Itu berkelak. Saya yakin, karena saya pernah bekerja di sekolah, kita dibayar. Tapi jangan jadikan itu sebagai dasar kita membangun relasi kita. Maka relasi kita akan kacau. Transaksi itu sangat menjengkelkan. Bangun dengan dasar relasi. Nah, 2 yang terakhir Bapak Ibu. Bapak Ibu sadar, kita guru ini orang berdosa, betul? Kita orang berdosa, mendidik orang berdosa. Mau jadi apa? Apalagi ketika anak murid itu salah, lalu kita disiplinkan dia. Kita orang berdosa, disiplinkan orang berdosa. Kadang-kadang kita terjebak, kita seperti ahli Taurat, legalistik. Tapi dasarnya ingat, kita orang berdosa, mendisiplinkan murid yang berdosa juga. Mungkin di masalahnya dia kita benar, betul ya? Tapi di cerita yang lain, kita lebih jahat dari dia. Setuju? Kita minta ampun pada Tuhan dan kita berharap Tuhan menolong kita semua. Pada bagian yang terakhir saya mau ajak kita untuk melihat tentang, mungkin Bapak Ibu pernah tahu tentang 7 deadly sin. 7 deadly sin ini yang pertama adalah nafsu, lust. Keinginan yang berlebihan terhadap kenikmatan duniawi, terutama hal seksual. Kemudian yang kedua adalah kerakusan, gluttony. Makan minum berlebihan seringkali tanpa peduli terhadap kebutuhan orang lain.
Ya, sekarang kalau persoalan makan minum ini agak seru. Di Kupang ini banyak sekali kuliner-kuliner. Suka kenyang juga, hantam sini, hantam sana. Disuruh makan nasi, orang tanya kenyang, iya kenyang. Tapi dikasih kue, ambil. So habis kue, kenyang, kenyang sekali. Dikasih buah, makan lagi, tidak tahu diri. Terakhir sakit semua, TSP, gula darah naik, asam urat naik, semua naik habis itu. Masalah cuma satu, makan sampai lupa diri. Yang ketiga adalah greed, keserakahan. Keinginan berlebihan terhadap materi tanpa memperhatikan moralitas. Akhir-akhir ini kita lihat ya bangsa kita dengan begitu banyak korupsi dan orang bisa geleng-geleng kepala dengan dia. Tapi yang korupsi orang kaya semua. Apa yang kurang dari mereka itu? Tapi saya bilang yang tadi ya, mungkin awalnya dari didik yang salah. Orang mengaku jujur, dia hajar. Harusnya kalau jujur terima kasih ya. Terima kasih jujur, jangan ulang lagi ya. Tapi dia hajar, lalu sudah. Kalau jujur kena pukul ya lebih baik tipu-tipu kan lebih aman. Kemudian kemalasan, tidak mau bertanggung jawab baik secara fisik maupun spiritual. Saya tanya Bapak Ibu, apa beda malas dengan rajin? Bedanya di apa? Kalau menurut saya orang malas itu rajin sebenarnya. Dia rajin untuk malas. Sama-sama rajin, tapi hasilnya berbeda. Itu hasilnya apa bedanya di hasilnya? Sama-sama rajin. Sama dengan keras kepala dengan tekun. Menurut saya itu sama. Kalau sekarang Bapak Ibu lihat ada murid, dia main-main tidak belajar. Bapak Ibu kasih tahu dia, belajar dia tidak mau, belajar dia tidak mau, belajar dia tidak mau. Lalu Bapak Ibu bilang apa? Kamu ini keras kepala, betul ya? Betul kan? Sebenarnya dia bukan keras kepala, dia tekun untuk tidak mau belajar. Jadi ketekunan itu tidak bisa kita ubah, tapi kita arahkan dia untuk ketekunan untuk pindah ke hal yang benar. Betul ya? Itu juga tidak. Teori yang berbeda. Ini beda dari kurikulum. Oke, yang kelima adalah kemarahan. Tidak terkendali dapat berujung pada kebencian serta kekerasan. Itu seperti tadi. Kita sangat marah, kita hukum orang padahal dia sudah menderita. Dia buat kesalahan satu kali, kita hajar dia berkali-kali. Sama seperti Kain. Kain bilang saya akan balas 7 kali. Berkali-kali. Tuhan bilang tidak perlu. Ingat cerita ya, anak yang bungsu, cerita Yesus memuliakan Petrus. Yesus tidak ngomong sama sekali, kenapa kamu kurang ajar menyangkal saya? Tidak. Tidak ada satupun kata yang ditanya soal itu. Yang keenam adalah envy, iri hati. Tidak senang melihat orang bahagia. Di Kupang orang biasa bilang, senang lihat orang susah dan susah lihat orang senang. Itu karena dia iri hati. Dan pride, kesombongan. Merasa lebih unggul dari orang lain. Nah ini saya secara cepat, karena kita waktunya terbatas, saya sampaikan ini. Mungkin masing-masing kita bertanya kepada diri kita, ya, kalau kita tidak ketemu apa yang hilang dalam diri saya sebagai seorang guru, staf atau apapun, atau mungkin dalam seven days ini ada hal-hal yang mengganggu saya, sehingga itu membuat saya menghilangkan passion saya. Setiap kita ini Bapak Ibu punya berhala. Saya jujur dulu berhala saya itu pengakuan. Saya mau buat apapun supaya saya diakui bisa. Makanya saya akhirnya berusaha menjadi Superman bagi semua orang. Saya berusaha menjadi jawaban bagi semua orang. Lalu saya ditegur oleh konselor, kamu tidak bisa buka buah pintu, tidak boleh buka semua pintu untuk semua orang. Harus ada yang kamu tutup, ada yang kamu buka. Nah setiap kita ini punya berhala. Berhala itu, Bapak Ibu bisa uji ya. Berhala itu adalah sesuatu yang membuat kita tidak tenang ketika kita tidak dapatkan. Atau sesuatu yang membuat kita berharga ketika kita bisa dapatkan itu. Saya kasih contoh pengakuan. Coba ya. Tadi misalnya saya bilang saya di sekolah sekian tahun dan seterusnya, lalu tidak ada satu orang pun yang menghargai saya. Saya tersinggung tidak? Atau saya omong saat ini, Bapak Ibu undang saya untuk sampaikan firman Tuhan. Lalu setelah saya selesai sampaikan firman Tuhan, tidak ada satu orang pun yang berterima kasih kepada saya. Saya pernah ada di satu gereja ibadat pemuda. Setelah saya sampaikan firman Tuhan, mulai dari saya duduk sampai pengumuman, sampai doa syafaat, sampai saya keluar, semua orang keluar dari pintu itu, tidak ada satu orang pun yang terima kasih ke saya. Di dalam doa pun tidak. Saya rasa mau tersinggung. Tapi saya dalam hati saya diingatkan, terima kasih Tuhan. Tuhan ajarkan saya untuk seperti apa yang Yesus, mungkin sedikit sekali Yesus pernah alami, tidak dihargai oleh orang. Bapak Ibu misalnya sudah sangat berbuat baik kepada Bapak Ibu punya murid. Dan murid itu dan orang tua itu pun tidak berterima kasih apapun kepada Bapak Ibu. Tersinggung atau tidak? Nah kalau ada yang kita merasa terganggu di situ, itulah berhala kita.
Dia akan membuat kita untuk merasa berharga karena itu. Padahal kita semua aminkan, hanya satu yang berharga dalam hidup saya adalah Yesus Kristus. Hanya Dia, tidak ada yang lain. Nah, kalau ada yang berusaha mengambil posisi itu dalam diri Bapak Ibu, itulah berhala. Atau mungkin ada ibu-ibu, nona-nona yang baru ketemu parfum baru, pakai sampel banyak-banyak di badan, di baju, datang ke sekolah, semua orang cium, tapi tidak ada yang puji Bapak Ibu. Nah, sekarang saya uji Bapak Ibu punya berhala ya, saya uji begini. Setelah ini saya tutup dalam doa supaya jangan terlalu lama ya. Nah, misalnya saya kasih ibu-ibu semua di sini. Saya kasih 2 jenis tas. Tas yang pertama harganya 500 juta. Berapa harganya? Tapi aturannya, Bapak Ibu, ibu-ibu ya, bapak-bapak jangan, ibu-ibu, bawa pulang, buka pintu di kamar, lemari, taruh di situ, taruh di laci paling bawah dan tidak boleh ada satu orang pun yang tahu. Tas harga 500 juta. Tidak boleh ada yang tahu. Tidak boleh dipakai mana-mana, taruh saja di situ. Lalu saya kasih tas yang kedua, harganya 5 juta. Yang 5 juta ini boleh dipakai kemana-mana, boleh cerita kepada siapapun. Saya tanya, Bapak mau pakai yang mana? 500 juta atau 5 juta? Coba jujur. Semua kita ini kan ingin dihargai dan diakui. Semua kita ini, kata seorang psikolog, memakai kalung yang tidak kelihatan. Kalung tidak kelihatan. Mata kalungnya itu bertuliskan, pujilah saya, perhatikan saya. Sehingga ketika kita tidak dipuji, tidak diperhatikan, kita tersinggung sekali. Coba minta maaf kalau staf di sini cleaning service, dia sudah bersihkan ini semua. Lalu tidak ada satu orang pun yang hargai dia. Dia lagi pel, basa-basa semua orang jalan lewat. Ini sangat jengkel. Atau Bapak Ibu contoh lah ya, sudah kerja, yayasan tidak gaji, tidak bayar gaji. Marah Bapak Ibu? Marah, betul ya? Karena saya, mungkin marah yang pertama, saya sudah kerja kenapa tidak dibayar? Padahal hidup kita terima gratis kan? Yesus bilang apa? Kamu sudah terima gratis, berikanlah secara gratis. Rasul Paulus bilang, beritakan Injil itu saya tidak butuh upah. Justru upah saya adalah memberitakan Injil. Coba Bapak perhatikan baik-baik. Para rasul yang pertama, setelah Yesus naik ke surga, mereka misi kemana-mana, jadi misionaris ke seluruh dunia. Siapa yang bayar? Tidak ada di Alkitab bilang satu orang yang bayar. Tidak. Paulus bilang, saya kerja sendiri, saya bayar. Mari kita punya spiritual check up adalah cek saya punya berhala apa dalam diri saya. Berhala itu membuat saya hilang di hadapan Tuhan. Tapi bersyukur Allah yang compassionate God itu, dia mencari kita yang hilang dan dia menemukan kita kembali, dan Yesus katakan di surga ada sukacita besar karena yang terhilang sudah dapat kembali. Tuhan berkati kita semua, mari kita berdoa. Sebelum saya doa tutup, saya ajak Bapak Ibu semua, bagi Bapak Ibu yang setelah dengarkan firman Tuhan ini, ada sesuatu yang menggerakkan hati Bapak Ibu, atau Bapak Ibu yakin Roh Kudus bicara ke Bapak Ibu untuk bertobat, mungkin untuk berubah, atau melakukan sesuatu, dan Bapak Ibu yakin Roh Kudus sedang bicara kuat di hatimu, boleh Bapak Ibu taruh tanganmu di dada masing-masing, taruh tangan kananmu di dada, dan kamu berdoa kepada Tuhan. Kita serahkan kepada Tuhan. Mungkin selama ini kita anggap saya baik-baik saja Tuhan, tapi Tuhan katakan kamu tidak sedang baik-baik saja. Kamu sedang memelihara berhala dalam hidupmu. Kamu sedang hilang dari hadapanku. Mungkin kita merasa kita aktif di gereja, kita aktif di sekolah, kita melayani kemanapun, tapi sebenarnya kita sedang melakukan transaksi. Kita hilang dari hadapan Tuhan. Atau mungkin lebih tepatnya kita menjauhkan diri dari Tuhan. Tapi bersyukur Yesus di dalam karya Roh Kudusnya telah menemukan kita kembali. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih setiamu, kasih karunia-Mu bagi kami masing-masing. Engkau telah menemukan kami kembali. Kami yang hilang telah Engkau dapatkan kembali. Karena kasih setiamu, karena keadilanmu, karena kasih karunia dan kebenaranmu, Engkau telah menemukan kami kembali. Ini kami Tuhan di hadapan-Mu. Kami mengaku kami berdosa, kami bersalah di hadapan Tuhan. Kami akui itu di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur Engkau sudah mengasihani kami semua. Oleh pengorbanan darah Yesus Kristus, oleh kebangkitannya, Engkau telah merapatkan kami kembali. Terima kasih Tuhan. Inilah kami Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan sampai selama-lamanya. Dan kami mengucap syukur untuk pemberitaan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepada Bapa dalam kerajaan surga. Haleluya. Amin.